Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Aku Ragil Rani Mukherjee melaporkan langsung dari Jerman. Yes, apa kabar kalian semuanya? Nggak kerasa ini ya, udah 40.000 subscriber. Terima kasih banget yang udah support aku selama ini. Thank you. Apakah sampai 50.000 subscriber? Semoga. Nah, di vlog kali ini aku mau ngebahas satu tema tentang perpindahan warga negaraku, proses perpindahan warga negaraku dari warga negara Indonesia menjadi warga negara Jerman. Memang sebenarnya vlognya mau aku sampeinnya tuh nanti kalau udah selesai prosesnya. Karena memang aku lagi proses finishing gitulah ya, boleh dibilang. Jadi aku tinggal nunggu bahwa di suratnya itu resmi. Jadi semuanya udah selesai. Tapi banyak banget yang nge-DM aku setiap hari, bikin dong vlognya, nggak sabar karena banyak yang pengen tahu bagaimana prosesnya. Jadi aku bikin aja. Semoga di vlognya ini kalian nggak bosan, karena ini mungkin vlognya bakalan agak sedikit panjang karena aku harus ngejelasin sedetail mungkin supaya jadi nggak salah kaprah. Jadi kalian bisa paham, yang tinggal di Jerman bisa paham, atau yang mau tinggal di Jerman juga jadi bisa paham ya. Nah, tapi aku nggak bisa nunjukin suratnya atau paspornya, karena paspor Jermannya, karena memang aku saat ini masih pegang paspor Indonesia dan masih berpaspor Indonesia. Karena prosesnya belum selesai. Prosesnya nanti selesai itu sekitar 12 minggu, tapi karena corona mungkin bisa jadi lebih lama. Nanti kalau prosesnya selesai, aku dipanggil dan mendapatkan surat pindah warga negara. Dari surat pindah warga negara itu aku bisa mengurus identity card Jerman dan paspor Jerman. Dan sekaligus pada saat aku mendapatkan surat kewarganegaraan Jerman tersebut, aku harus memulangkan paspor dan KTP Indonesiaku kepada KJRI atau KBRI yang ada di Jerman. Nanti akan difasilitasi sama kantor imigrasi Jerman. Nah, sebelum aku masuk ke proses pemindahan atau proses perubahan warga negara Indonesia ke warga negara Jerman, aku mau kasih tahu dulu nih beberapa alasan kenapa aku mau pindah warga negara. Sebenarnya ini dilema ya. Sebenarnya juga ini merupakan pilihan individu, benar-benar pilihan seseorang apakah dia mau pindah atau enggak. Aku banyak banget teman yang sudah punya permanent residence di Jerman atau di luar negeri tapi nggak pindah paspor. Dan aku juga sebenarnya berpikirnya cukup panjang dan cukup lama apakah memang aku mau pindah paspor apa enggak. Bahkan aku beberapa kali konsultasi sama beberapa teman yang sudah pindah dan juga beberapa teman yang menyesal karena pindah dan beberapa teman yang belum pindah, dan juga konsultasi sama Tuta, sama keluargaku, sama diriku sendiri juga bahwa memang ini adalah pilihanku. Sebenarnya hal yang paling bikin aku mendesak untuk mengganti warga negara adalah status menjadi seorang gay di Indonesia. Seperti yang kita tahu, bagaimanapun statusku di Indonesia itu tidak legal. Jadi aku butuh perlindungan hukum jika sewaktu-waktu Indonesia melegalkan misalnya undang-undang anti LGBT. Jadi aku butuh satu hukum di belakang aku yang mendukung aku bisa menjadi diri aku sendiri. Ini merupakan dasar di mana aku bilang, ya udahlah, memang udah waktunya. Yang berikutnya juga, aku memang sama sekali nggak punya harta warisan di Indonesia. Karena kalau aku pindah warga negara, otomatis harta warisan yang jatuh nantinya ke tanganku, aku tidak bisa terima lagi. Karena memang aku nggak punya harta warisan sama sekali yang mau diganggu-gugat gitu. Memang aku punya rumah di Medan dan rumah itu juga atas nama keluargaku. Memang rumah itu aku sumbangkan untuk orang tuaku dan adikku, jadi biar mereka yang menggunakan. Nah, kalau ada yang bilang kenapa nggak cinta Indonesia, kenapa harus pindah? Sebenarnya kecintaan kita sama negara itu bukan berarti karena paspor juga ya. Aku tetap aja nanti berpaspor Jerman pun tetap akan cinta sama budayaku, tetap cinta sama negaraku. Tapi memang aku butuh perlindungan hukum. Karena dengan begini, proses apa yang aku lakukan di Jerman akan membantu atau akan didukung sama proses hukum yang ada di Jerman, termasuk nanti proses adopsi anak
aku akan lebih leluasa, lebih enak ketika aku sudah berwarga negara Jerman daripada masih berwarga negara Indonesia. Jadi aku berpikir ini memang kesempatan dan ini memang merupakan pilihan yang memang udah cocok buat aku, karena aku sama sekali nggak pernah berpikir lagi untuk pulang ke Indonesia dan merintis karir di Indonesia. Karena dengan status aku sebagai gay dan orang-orang tahu, tidak akan ada perusahaan atau katakanlah juga mungkin pemerintah yang akan memberikan aku pekerjaan yang layak, yang sesuai bidang pendidikan apa yang aku kuasai. Tidak seperti di Jerman, karena orientasi seksual aku tidak masalah mau kerja dimanapun gitu, karena memang orientasi seksual itu tidak menjadikan kamu menjadi pribadi yang buruk ya di mata hukum dan di mata masyarakat, tapi memang adalah kemampuan kamu yang membuat kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang layak di Jerman. Jadi atas dasar ini, dan aku berpikir kalaupun aku berpaspor Jerman, tetap aku bisa pulang ke Indonesia secara turis ya. Dan kalau memang misalnya nanti undang-undang anti LGBT dan aku harus dideportasi dari Indonesia misalnya pada saat aku datang ke Indonesia sebagai turis, itu tetap ada hukum Eropa, hukum Jerman yang akan membantu aku. Tapi kalau memang misalnya aku masih berpaspor Indonesia, terus tiba-tiba aku digerebek di Indonesia, atau aku dianggap menyebarkan mendukung LGBT, dan Indonesia bisa memblokir aku dan aku tidak bisa balik lagi ke Jerman, padahal aku di Jerman punya kehidupan, punya pekerjaan, punya rumah, dan punya tanggung jawab serta punya kredit segala macam yang harus aku selesaikan. Jadi atas dasar ini aku bilang sama Tuta, aku mau jadi warga negara Jerman. Jadi kalau kita pulang ke Indonesia sebagai turis, negara Indonesia tidak akan bisa menghakimi aku, karena ada negara hukum Jerman yang akan membantu aku. Selama aku tidak melakukan tindakan kriminal di Indonesia, negara Indonesia tidak bisa menghakimi aku karena orientasi seksual aku. Nah, pertimbangan ini yang bikin aku jadinya pindah ke warga negara Jerman. Semoga. Tapi memang aku berpikir ini nggak mungkin bisa gagal, karena memang aku sudah memenuhi persyaratan yang ada di Jerman. Persyaratannya seperti apa? Ini akan aku jelaskan. Pindah warga negara di Jerman itu ada dua jalur istilahnya ya. Jalur pertama itu karena menikah dengan warga negara Jerman. Biasanya setelah 3 tahun pernikahan kita akan mendapatkan permanent residence. Permanent residence ini istilahnya adalah tahap akhir dalam izin tinggal yang ada di Jerman. Setelah mendapatkan permanent residence, kalian biasanya secara otomatis akan ditanya sama kantor imigrasi apakah kalian mau pindah warga negara. Ini prosesnya cukup boleh dibilang ya gampang, dalam arti kata kalau memang kalian sudah menikah dan sudah punya permanent residence dan juga punya suami yang mendukung keuangan kalian, itu prosesnya tidak akan serumit dengan proses yang aku jalani. Karena aku kan prosesnya memang, walaupun aku sudah menikah sama Tuta, tapi aku prosesnya beda lagi, seperti itu akan aku jelaskan. Jadi kalau kalian menikah itu biasanya boleh dibilang lebih sedikit gampang selama pekerjaan suami memang membuktikan bahwa kalian tetap bisa tinggal di Jerman ya. Persyaratannya sebenarnya hampir-hampir mirip sama yang akan aku jelaskan, karena persyaratan itu memang mutlak, tapi memang karena ada 2 jalur aja. Jalur pernikahan itu setelah 3 tahun dapat permanent residence, selalu bisa mengajukan warga negara Jerman. Lalu ada jalur yang biasa, bukan jalur pernikahan. Jalur pernikahan tadi 3 tahun kira-kira. Kalau jalur biasa itu berarti kalian harus sudah tinggal 8 tahun di Jerman. Beberapa negara bagian biasanya juga memberikan sedikit keringanan jika kalian sudah 6 tahun di Jerman. Tapi negara bagian aku memang mewajibkan seseorang harus tinggal 8 tahun di Jerman. Jadi karena memang setelah 8 tahun tinggal di Jerman itu secara otomatis setelah 5 tahun bekerja di Jerman, kalian akan mendapatkan permanent residence. Beda dengan yang menikah, setelah 3 tahun langsung dapat permanent residence. Yang tidak menikah itu biasanya setelah 5 tahun. Ini aku ada vlognya, aku bisa
tulis di deskripsi box bagaimana mendapatkan permanent residence. Dan mendapatkan permanent residence itu jika sudah 5 tahun bekerja. Aku sendiri mendapatkan permanent residence bukan dari jalur pernikahan, tapi dari jalur pekerjaanku. Karena memang jauh sebelum aku menikah sama Tuta tahun 2018, aku memang sudah bekerja di Jerman ya. Tapi biasanya pihak imigrasi tetap menggabungkan dua jalur tersebut jika kalian sudah lama tinggal di Jerman, kasusnya seperti aku, dan plus kalian sudah menikah juga. Jadi istilahnya ada keringanan-keringanan tersendiri. Kayak misalnya pada saat aku mendapatkan permanent residence, itu seharusnya 60 bulan atau sekitar 5 tahun, tapi aku masih kurang setengah tahun, tapi aku tetap diizinkan mendapatkan permanent residence karena mereka menganggap pernikahanku sudah membuktikan bahwa aku tidak akan macam-macam seperti itu di Jerman. Begitu juga dengan kasus yang saat ini aku lakukan, pindah dari warga negara Indonesia ke warga negara Jerman. Aku memang sudah 8 tahun setengah tinggal di Jerman, tetapi tahun pertama aku datang ke Jerman itu sebagai au pair, itu biasanya tidak dihitung sebagai tahun tinggal di Jerman. Karena tahun kita sebagai au pair itu hanya sebagai istilahnya pertukaran pelajar. Jadi itu tidak dianggap tinggal resmi di Jerman untuk perpindahan warga negara. Jadi aku dianggap 7 tahun tinggal di Jerman, tetapi dalam 7 tahun tersebut aku sudah menikah lebih dari 2 tahun. Jadi aku diperbolehkan mengajukan pindah paspor ini tadi karena memang mereka menganggap pernikahanku membuktikan bahwa aku tetap bisa bertahan di Jerman, plus juga dengan pekerjaan aku. Jadi memang sebenarnya tergantung dari bagaimana apa yang telah kita lakukan di Jerman, plus apa juga yang apa yang diminta sama pihak imigrasi setempat. Jadi kalau kalian pokoknya sekitar kalau sudah 5, 6, 7 tahun tinggal di Jerman, kalian bisa menelepon pihak imigrasi atau meminta informasi bagaimana untuk pindah jalur warga negara ya. Kalau yang menikah itu memang udah ada jalurnya tersendiri, secara otomatis akan dapat undangan atau dapat pemberitahuan kalau memang misalnya mau. Kalau kita menolak sih nggak apa-apa. Nah, tapi di kasus aku memang aku sendiri pada saat mendapatkan permanent residence itu sekitar tahun 2018 awal ya. 2018 aku dapat permanent residence, itu memang mereka bertanya sama aku, kamu kan dapat permanent residence nih, apakah nanti mau pindah jadi warga negara Jerman gitu. Nah, pada saat aku mendapatkan permanent residence itu, aku memang memberitahu aku ada keinginan untuk pindah, tapi belum tahu. Lagi pula kan memang belum cukup juga waktunya, gitu aku bilang. Terus kata bapaknya, ya udah nanti kalau memang sudah waktunya sudah mulai mencukupin, aku akan kirim kamu surat ya gitu. Nah, makanya pada saat ini waktunya sudah mencukupin, aku sudah 8 tahun setengah tinggal di Jerman, plus 7 tahun memang benar-benar bekerja, yang 1 tahunnya au pair itu tidak dianggap, plus aku menikah dari 2018 sampai sekarang, jadi sudah 2 tahun setengah juga. Jadi si bapaknya mengirimkan surat untuk aku datang melanjuti apa yang pernah aku bilang aku mau pindah warga negara. Nah, kalaupun kalian nggak mendapatkan surat ini, kalian bisa tetap datang atau telepon untuk bikin janji pertemuan untuk membicarakan apakah kalian sudah layak untuk mengajukan permintaan pindah warga negara Jerman. Nah, yang persyaratannya yang harus kalian penuhi adalah berapa tahun kalian di Jerman itu tadi ya, untuk persyaratan pertama. Jadi menikah 3 tahun lebih. Kalau yang tidak menikah itu sekitar 8 tahun, tapi mulai dari 6 tahun itu sudah ada mulai keringanan-keringanan jika kalian punya kasus yang seperti aku karena kasus menikah. Nah, persyaratannya yang pertama itu adalah kalian kalau yang tidak sekolah di Jerman, ini aku sambil baca ya teman-teman ya supaya nggak salah. Dan kalau memang misalnya persyaratannya itu yang pertama adalah kalian harus bisa bahasa Jerman. Bahasa Jerman itu sertifikat bahasa Jermannya itu biasanya diminta minimal B1. Walaupun beberapa negara bagian sudah memulai untuk meminta B2. Tapi sebenarnya adalah persyaratan yang masih dipakai seluruh Jerman itu adalah minimal B1. Dan juga kalian harus mengikuti kursus
orientasi istilahnya. Kursus orientasi itu kursus di mana kita belajar tentang hukum, tentang geografi, tentang PPKN-nya Jerman, boleh dibilang seperti itu. Nah, kalau kalian sudah punya sertifikat B1 plus punya sertifikat Orientierung, itu biasanya sudah oke, ya. Nah, itu biasanya yang datang ke Jerman dengan jalur menikah, mereka mengikuti kursus-kursus seperti itu. Kalau kita memang sudah bekerja di Jerman, apalagi kita selesai Ausbildung di Jerman, kita memang secara otomatis biasanya sudah punya sertifikat bahasa Jerman tingkat B1, B2, atau seperti aku sudah punya sertifikat TESDAF. TESDAF itu di antara B2 dengan C1, yaitu Deutsch als Fremdsprache, itu tes yang untuk bisa kuliah ke Jerman. Jadi secara otomatis kita tidak perlu mengikuti kelas Orientierung lagi atau kelas orientasi lagi. Karena apa? Karena kita di sekolah Ausbildung atau di perkuliahan sudah belajar PPKN Jerman secara dalam. Jadi secara otomatis mereka menganggap bahasa Jerman kita itu sudah layak. Plus juga kelas orientasi tidak perlu dilakukan lagi karena sudah belajar di sekolah di Jerman. Jadi ini kita harus tahu dulu. Kalau kita belum punya, berarti kita harus melakukannya. Kalau kita sudah punya, berarti kita tidak perlu. Misalnya karena kita sudah pernah sekolah di Jerman. Nah, seperti itu. Nah, persyaratan berikutnya yaitu paspor Indonesia tentunya. Terus juga KTP Indonesia juga harus dibawa. Terus yang paling penting itu adalah izin tinggal kalian di Jerman, yaitu permanent residence. Permanent residence itu adalah merupakan syarat mutlak di mana kalian istilahnya tahap berikutnya dari permanent residence itu adalah pindah warga negara gitu. Walaupun ada beberapa kasus di mana dia belum dapat permanent residence sudah bisa mendapatkan warga negara Jerman. Tapi ini balik lagi kebijakan dari kantor imigrasi setempat. Nah, lalu membawa pas foto. Lalu juga menuliskan CV. CV-nya ditulis itu tentang kehidupan kalian, nggak boleh pakai tabel, tapi harus seperti kisah cerita, dan itu ditulisnya pakai tangan. Jadi tidak ditulis melalui komputer, karena mereka pengen tahu apakah kalian bisa membaca, menulis, dan bisa mengapresiasikan kehidupan kalian dalam bentuk teks. Aku sendiri menulis sekitar 4 halaman setengah ya tentang kehidupanku mulai dari lahir sampai saat ini, seperti itu. Nah, yang berikutnya itu kalian harus membawa ini akte kelahiran kalian, akte lahir asli dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman oleh penterjemah tersumpah. Jadi itu harus ditunjukkan, dan yang terjemahannya itu juga semuanya asli. Jadi memang kalian harus membawa semuanya asli ke kantor imigrasi, nanti mereka akan yang mengkopikan sendiri. Lalu kalian kalau yang sudah menikah harus membawa surat keterangan telah menikah atau istilahnya Heiratsurkunde ya. Kalau kita menikah di Jerman, menikah catatan sipil, kita kan ada surat resmi bahwa kita sudah menikah, itu juga harus dibawa. Nggak boleh lebih dari 6 bulan. Berarti kalau kalian menikahnya 2018 kayak aku, kalian tinggal pergi ke kantor di mana kalian menikah dan suruh membikin surat pernikahan yang baru. Itu bayar sekitar 5-10 euro lah ya. Terus itu yang aslinya kalian bawa. Nah, lalu sertifikat bahasa Jerman yang kalian punya minimal B1 plus sertifikat yang kalian sudah pernah ikutin Orientierung itu tadi, kelas orientasi. Kalau kalian yang sudah selesai Ausbildung atau selesai kuliah, maka kalian diwajibkan membawa ijazah kalian. Seperti aku diwajibkan pada saat itu membawa ijazah lulus sekolah Ausbildung aku. Dan juga tentunya sertifikat bahasa Jerman aku yang paling tinggi. Yang paling tinggi memang aku punyanya TESDAF. Karena pada saat itu kan karena aku mau kuliah harus punya itu, jadi aku bawa. Nah, pada saat itu si bapak tidak menanyakan lagi sertifikat orientasi karena itu memang sudah dianggap nggak penting karena sudah belajar PPKN di sekolah Ausbildung. Nah, yang berikutnya itu kalian harus bawa istilahnya dalam bahasa Jerman aktuelle Versicherungsverlauf.
Aktuelle Versicherungsverlauf itu adalah dimana surat yang dikeluarkan dari kantor pensiunan Jerman yang telah menunjukkan kalian itu sudah bekerja dan sudah bayar uang pensiun di Jerman. Ini kalian bisa pergi ke kantor pensiun atau dalam bahasa Jerman disebut Renteversicherung. Jadi kalian bisa telepon, bisa minta dan bisa dikirimkan ke rumah. Ini biasanya diminta kalau yang belum menikah berarti wajib. Kalau yang sudah menikah biasanya yang diminta adalah punya si suami kalau si istrinya nggak kerja. Atau kayak kasus aku, karena aku kerja dan Frederick juga kerja, jadi dimintanya dua-dua. Jadi dimintanya punya aku, plus diminta juga punya Frederick sebagai acuan mereka kalau memang pernikahan ini tadi berjalan, plus memang sudah berapa tahun kita berdua bekerja. Jadi ini memang wajib ya. Tapi kalau kalian nggak punya karena kalian nggak kerja, berarti kalian harus punya bawa pasangan kalian, suami atau istri. Tapi umumnya karena memang orang di Jerman bekerja, jadi memang biasanya masing-masing punya, jadi bawa aja dua-dua. Nah, yang berikutnya itu kalian harus bawa surat gaji kalian. Surat gaji kalian ini dibawa hanya surat gaji terakhir. Jadi kalau kalian mendaftarnya bulan 10, berarti kalian bawa surat gajinya bulan 9. Surat gaji ini yang kalian bawa adalah surat gaji dari punya kalian pribadi, plus kalau kalian sudah menikah, bawa surat gaji dari pasangan kalian. Nah, ini yang bikin kadang-kadang kantor imigrasi agak rumit, streng gitu istilahnya, agak ketat. Karena kalau memang misalnya si suami bule Jermannya sudah bekerja tapi si istri nggak bekerja dan pendapatan suaminya tidak mencukupi, maka bisa agak rancu nanti untuk si istri apakah dia dapat paspor Jerman apa enggak. Tapi umumnya balik lagi seperti yang aku bilang, orang di Jerman memang rata-rata dua-duanya bekerja, jadi tidak menutup kemungkinan lebih gampang kalau memang kita berdua bekerja. Seperti kasus aku bekerja dan Tuta bekerja, jadi kita bawa masing-masing. Pada saat itu aku bawa surat gaji aku dan bawa surat gaji Tuta dan tertulis di situ. Kenapa seperti itu? Karena pemerintah Jerman mempunyai persyaratan siapapun yang ingin menjadi warga negara Jerman tidak boleh mendapatkan uang kompensasi dari pemerintah. Artinya nggak bisa mendapatkan uang, maaf ya, uang miskin, boleh dibilang seperti itu, uang Hartz IV atau uang Arbeitslosengeld tip 2. Itu istilahnya boleh dibilang uang bantuan untuk orang-orang berkebutuhan yang tidak cukup dalam istilahnya materi. Dan ini kalau kalian mendapatkan uang ini atau istilahnya uang sosial ya, boleh dibilang sosial gel, uang sosial, maka kalian secara otomatis akan didiskualifikasi karena dianggap tidak akan bisa menjadi warga negara Jerman yang baik karena kalian mendapatkan uang sosial. Maka dari itu mereka ingin melihat seberapa dalam atau seberapa besar atau seberapa seberapa kuatnya pekerjaan kalian untuk mendukung menjadi warga negara Jerman. Untungnya aku memang punya pekerjaan yang sudah unlimited, plus gaji aku memang cukup, plus Tuta juga yang pekerjaan unlimited dan juga gajinya memang cukup untuk kita berdua gitu. Jadi memang sama-sama cukup. Makanya pihak imigrasi bilang kalian nggak akan ada masalah lagi karena semua persyaratannya sudah memenuhi. Nah, persyaratannya itu tadi aja sebenarnya yang paling gampang. Terus kalian menghadap bahwa biasanya gini, prosesnya kalian akan datang dulu, akan dijelaskan, dan si bapak atau si ibu akan melihat beberapa data kalian, lalu akan memberikan surat di mana surat tersebut tertulis apa aja yang harus kalian bawa. Seperti aku tadi ya, surat yang aku harus bawa itu aku ulangi lagi, aku disuruh bawa permanent residence, bawa paspor, bawa KTP Indonesia, bawa CV yang aku tulis pakai tangan, nggak boleh dalam bentuk tabel. Terus aku disuruh bawa foto, aku bawa akte dalam bahasa Indonesia plus akte dalam bahasa Jerman. Lalu aku bawa surat menikah kami, lalu aku bawa
sertifikat bahasa Jermanku yang paling tinggi, tes DAF. Lalu aku karena sudah lulus Ausbildung, aku bawa ijazahku. Lalu aku bawa yang Versicherungsverlauf, itu tadi yang surat telah menyatakan kita bayar dana pensiun di Jerman. Lalu aku bawa surat gaji, surat gajiku dan surat gaji tuta. Udah, itu aja. Jadi kita menghadap, kita bawa original, dan itu akan dikopi sama si bapak dan akan dimasukkan ke dalam amplop gitulah, bawa itu amplop yang akan dinilai untuk dalam proses persetujuan menjadi warga negara Jerman. Nah, pada saat interview kedua, kalian juga harus menandatangani beberapa surat gitulah yang bahwa menyatakan kalian tidak tergabung dalam organisasi teroris, kalian tidak tergabung dalam organisasi oposisi di Jerman, kalian tidak tergabung di organisasi-organisasi dunia yang bikin jadi kacau balau dunia seperti itu. Itu kita harus tanda tangan, dan kalian juga harus tanda tangan yang menyatakan bahwa kalian akan menjadi warga negara Jerman yang baik dan mengikuti peraturan dengan baik dan benar. Nah, terus biasanya ini lagi nih, ini yang paling penting. Biasanya itu ada tes. Tesnya itu namanya Einbürgerungstest. Tes ini adalah untuk menjadi warga negara Jerman. Tes ini biasanya memang kalian harus lakukan jika kalian tidak sekolah di Jerman. Itu tadi, kalau kalian jalur menikah, berarti kalian mengikuti kursus orientasi, di mana kursus orientasi itu membahas tentang semua tema-tema yang akan ditanyakan di dalam tes tersebut. Tes tersebut ada beberapa contoh di Google gitu, tesnya online, dan itu keluar 30 pertanyaan tentang Jerman. Misalnya ada berapa negara bagian Jerman, negara bagian ini ibu kotanya apa, jadi all about Jerman gitu. Dan itu kalian kalau sudah lulus sekolah Ausbildung atau lulus kuliah di Jerman, kalian tidak dianggap lagi harus mengikuti tes tersebut. Jadi seperti aku tidak melakukan tes karena si bapak menganggap ngapain lagi tes seperti itu, kan kamu sudah menunjukkan bahwa kamu lulus sekolah di Jerman. Nah, jadi balik lagi, kalian harus tanyakan sama si bapak apakah kalian harus mengikuti tes atau tidak mengikuti tes. Itu biasanya mereka akan melihat dari perjalanan karir kalian selama di Jerman. Nah, jadi aku nggak ikut tes, lalu itu di Jerman bayarnya hanya 255 euro saja. Di negara Eropa lainnya, aku tahu banget itu biasanya mahal, bahkan ada yang sampai ribuan. Di negara Jerman memang biaya untuk menjadi warga negara Jerman cukup murah, ya ini 255 euro, tapi memang prosedur atau prosesnya tadi agak sedikit rumit dan banyak celah-celah di mana kita istilahnya mendapatkan keringanan atau tidak mendapatkan keringanan. Jadi ini biasanya kita akan diberitahu sama pihak kantor imigrasinya. Dan setelah itu semuanya selesai, kita udah bayar dan kita disuruh menunggu 6, 8, 12, bahkan sampai 14 minggu. Jika itu nanti diakui, maka kita akan mendapat surat kewarganegaraan Jerman. Dan surat kewarganegaraan Jerman ini bisa kita bawa ke kantor kecamatan di daerah kita untuk mengurus paspor dan mengurus identity card Jerman dan resmi menjadi warga negara Jerman, ya. Nah, pada saat itu juga aku ditanyain apakah namanya mau diganti ataukah namanya mau tetap aja. Saat ini aku masih meminta namaku tetap, jadi aku belum mau ganti nama. Nanti kalau aku mau ganti nama itu bisa, karena aku harus pergi ke tempat pada saat aku sama tuta menikah dan harus mengeluarkan surat ganti nama yang dimana aku ganti nama, misalnya menggunakan nama tuta, tidak menggunakan namaku lagi. Tapi aku belum sampai ke situ karena aku berpikir nggak apa-apa kalau nanti aku pakai namaku dulu, mungkin 3, 10, 15 tahun ke depan aku akan ganti nama. Itu kita lihat aja nanti seperti apa. Apakah aku mengambil nama keluarga tuta atau enggak. Nah, semoga kalian paham. Jadi biar yang tanya-tanya aku bisa share videonya
supaya paham juga dan mungkin bisa ngedengerinnya berulang kali gitu ya. Semoga paham dan aku udah cukup sangat jelas lah detail bagaimana prosesnya. Jadi memang secara yang paling penting itu adalah kalian sudah tinggal di Jerman ya. Terus kalian sudah bekerja atau paling enggak pasangan kalian yang bekerja. Terus kalian bisa bahasa Jerman, terus kalian tidak mendapatkan uang sosial. Kalau itu kalian sudah punya, maka persyaratan-persyaratan yang lain hanya persyaratan-persyaratan mendukung. Nah, yang paling penting itu kalian tidak pernah terlibat tindakan kriminal di negara Jerman maupun di negara sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena pada saat proses ini, pihak imigrasi akan mencari tahu bagaimana karir atau kehidupan kalian di negara sebelumnya dan juga di negara Jerman. Jadi si bapak akan menelepon Indonesia, menelepon kedutaan Indonesia atau konsulat Indonesia, lalu akan menelepon juga semua hal-hal yang terlibat sama kehidupanku di Jerman, misalnya kantor polisi, terus kantor kesehatan, terus di tempat di mana dulu aku pernah tinggal, terus akan menelepon juga Arbeitsamt atau kantor urusan pekerjaan di mana aku pernah bekerja. Jadi mereka akan menelepon, akan menyelidiki bahwa kamu memang tidak punya masalah sama sekali, dalam arti kata kamu tidak masalah kriminal dan juga masalah psikis ya. Kalau ini semuanya lempeng, kalau kamu tahu kamu nggak pernah punya masalah sama sekali, maka berarti itu sudah menunjukkan sisi positifnya. Di proses itu tidak akan ada masalah lagi. Seperti aku tidak pernah punya masalah di Indonesia dan aku tidak pernah punya masalah di Jerman. Jadi aku pikir tidak akan ada masalah dan aku juga punya pekerjaan, tidak mendapatkan uang sosial dan semuanya sesuai sama persyaratan yang mereka minta. Nah, itu aja mungkin yang bisa aku kasih tahu di vlog kali ini. Siapapun mau pindah warga negara, silakan. Karena itu pilihan kalian dan biarkan aja orang ngejudge kalian gak cinta Indonesia. Kalian yang tahu bagaimana cintanya kalian sama Indonesia dan kalian yang tahu apakah memang menjadi warga negara Jerman atau warga negara asing itu betul-betul menguntungkan untuk kehidupan kalian ke depannya. Seperti Anggun menguntungkan karir dia di Perancis dan di Eropa dan di Amerika. Dan aku pikir ini merupakan keuntungan aku untuk mempunyai satu pondasi hukum jika memang misalnya negara Indonesia menolak apalagi mengharuskan aku masuk penjara misalnya karena orientasi seksualku. Nah, itu aja. Aku Rani Mukherjee melaporkan langsung dari Jerman. Terima kasih teman-teman. Ciao ciao.